Baik, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi Anda menyaksikan berita utama bersama saya Gusti Made Ayu Suciariningsih dengan rekan-rekan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kondisi perekonomian Kabupaten Tabanan dalam 3 tahun terakhir yang mengalami berbagai dinamika. Kabupaten Tabanan, salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang kaya dengan potensi seni, budaya, dan keindahan alamnya yang mempesona. Memiliki luas wilayah 101.400 hektar, Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 kecamatan dan 133 desa dengan jumlah penduduk sekitar 461.630 jiwa. Berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah timur, Kabupaten Jembrana di sebelah barat, dan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, menjadikan Kabupaten Tabanan menjadi daerah yang sangat strategis. Kabupaten Tabanan yang dikenal sebagai lumbung padi di Bali memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Namun, berbagai tantangan seperti perubahan iklim, infrastruktur yang belum optimal, serta fluktuasi harga komoditas masih menjadi kendala utama bagi pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Nah, lalu bagaimana perkembangan ekonomi Tabanan hingga tahun 2024? Nah, mari kita simak laporan lengkapnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Tabanan, pada triwulan pertama tahun 2024, perekonomian daerah ini mengalami kontraksi sebesar 4,68% dibandingkan triwulan sebelumnya. Salah satu sektor yang mengalami penurunan signifikan adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yang tercatat mengalami kontraksi hingga 14,99%. Selain itu, pengeluaran konsumsi pemerintah juga turun drastis sebesar 45,59%. Namun, di tengah kontraksi tersebut, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Tabanan. Dengan luas lahan pertanian yang subur, daerah ini masih menjadi salah satu produsen utama beras di Bali. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, termasuk dengan memperkenalkan teknologi pertanian modern, serta perbaikan infrastruktur irigasi. Meskipun demikian, para petani menghadapi tantangan besar seperti perubahan cuaca ekstrim yang mempengaruhi hasil panen serta kenaikan harga pupuk dan alat pertanian. Beberapa petani bahkan mulai mengadopsi metode pertanian berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Selain sektor pertanian, sektor pariwisata di Kabupaten Tabanan juga mengalami perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru menunjukkan bahwa pada bulan April tahun 2024 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali mencapai lebih dari 500.000 kunjungan, meningkatnya 7,24% dibandingkan bulan sebelumnya. Kabupaten Tabanan dengan destinasi unggulannya seperti Desa Jatiluwih yang telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO, menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan. Desa Jatiluwih dikenal dengan keindahan sawah teraserinya yang masih terjaga dengan baik, serta pengalaman wisata berbasis budaya dan alam yang semakin diminati oleh turis domestik maupun internasional. Pemerintahan Kabupaten Tabanan kini mengembangkan konsep village and rural tourism yang menitik beratkan pada pemanfaatan desa-desa sebagai destinasi wisata. Konsep ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tanpa merusak kelestarian lingkungannya. Namun, sektor pariwisata Tabanan masih menghadapi tantangan seperti persaingan ketat dengan daerah wisata lainnya di Bali, seperti Ubud dan Seminyak yang lebih dulu dikenal sebagai destinasi utama bagi wisatawan. Oleh karena itu, penguatan promosi wisata serta peningkatan infrastruktur wisata menjadi fokus utama pemerintah daerah ke depannya. Selain pariwisata, sektor UMKM juga berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Tabanan.
UMKM di Kabupaten Tabanan terus berkembang dan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Banyak usaha kecil di bidang kuliner, kerajinan tangan, serta produk olahan hasil pertanian yang kini mulai berkembang dengan pesat. Namun, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal akses permodalan, pemasaran, dan persaingan dengan produk dari luar daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM terus memberikan pendampingan, pelatihan, serta kemudahan akses ke platform digital agar produk-produk UMKM dari Tabanan bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan adanya program digitalisasi, UMKM dan penguatan ekosistem bisnis lokal, diharapkan sektor ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Tabanan. Untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, pemerintah Kabupaten Tabanan telah merumuskan beberapa strategi utama. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain meningkatkan infrastruktur pertanian dan wisata, memberikan dukungan lebih besar bagi UMKM, serta mempercepat adopsi teknologi dalam berbagai sektor ekonomi. Selain itu, pemerintah juga tengah menggencarkan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Demikian laporan mengenai perkembangan ekonomi Kabupaten Tabanan selama 3 tahun terakhir. Dengan segala potensi yang dimiliki, Tabanan masih memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Asalkan tantangan yang ada dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Kita akan terus memantau perkembangan ekonomi di daerah ini dan melaporkannya kepada Anda. Saya, Gung Tirta, bersama rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan siaran kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.